Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sparta. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Syahani Nurjana, dan teman-teman saya. Dan teman-teman saya, Mayang Tresnawati Putri, dan Skolastika Annabel. Max Bel. Selanjutnya ada bank garansi. Di sini bank garansi adalah semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut pada pihak lainnya, selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya atau cedera janji. Diterbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya atau ada kegiatan pokok yang dijamin melalui garansi, misal pemenangan tender proyek tertentu. Jadi, singkatnya, bank garansi adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank pada pihak penerima jaminan atau beneficiari atas kewajiban pihak yang dijamin atau prinsipal untuk melaksanakan kewajibannya kepada penerima jaminan. Bank garansi diterbitkan setelah adanya transaksi atau kegiatan pokok yang dijamin, seperti pemenangan tender proyek yang tadi sudah dijelaskan. Bank garansi berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan penerima jaminan terhadap kemampuan pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajibannya dan meminimalkan risiko kerugian bagi penerima jaminan jika pihak yang dijamin one prestasi. Next, Bell. Selanjutnya, terdapat jenis bank garansi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, penerimaan atau penerbitan jaminan bank garansi dalam rangka pemberian kredit, risk, risk sharing, dan standby loan. Bid bond, performance, advance payment bonds. Akseptasi atau endorsement surat berharga yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau accept. Jadi yang pertama, eh, berdasarkan jenis bank garansi, berdasarkan bentuknya, itu penerimaan atau penerbitan jaminan atau bank garansi. Digunakan dalam berbagai transaksi termasuk pemberian kredit, pemberian kredit, yaitu memberikan jaminan kepada kreditur atas pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Kalau risk sharing itu membagi risiko kredit antara dua atau lebih bank. Yang ketiga ada standby loan, itu memberikan jaminan kepada pihak penerima jaminan atas ketersediaan dana pinjaman jika dibutuhkan. Yang keempat ada bid bond, yaitu digunakan dalam proses tender untuk menjamin keseriusan peserta tender. Terus selanjutnya ada performance bond yang digunakan dalam kontrak pekerjaan untuk menjamin penyelesaian proyek sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan. Dan terakhir ada advance payment bond, itu digunakan dalam kontrak pekerjaan untuk menjamin pengembalian uang muka yang telah diberikan kepada kontraktor. Yang kedua ada akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu uh, memberikan jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau accept dengan meningkatkan kredibilitas wesel atau promise sehingga lebih mudah diterima oleh pihak lain sebagai alat pembayaran. Jenis bank garansi yang tepat untuk digunakan tergantung pada jenis transaksi dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Bank garansi umumnya
diterbitkan oleh bank yang memiliki reputasi baik dan kemampuan keuangan yang kuat. Biaya bank garansi bervariasi tergantung pada nilai bank garansi, jangka waktu bank garansi, dan risiko yang ditanggung oleh bank. Next, Bel. Nah, selanjutnya ada jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya. Di sini, tender perdagangan penangguhan bea masuk, cukai, produk uang muka kerja. Yang pertama itu yang dimaksud bank garansi tender atau tender garanti bid bond digunakan dalam proses tender untuk menjamin keseriusan peserta tender dalam mengikuti proses tender, berfungsi sebagai jaminan kepada pemilik proyek bahwa peserta tender yang menang akan menandatangani kontrak dan melaksanakan proyek sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua ada bank garansi perdagangan. Itu digunakan dalam transaksi perdagangan untuk menjamin pembayaran barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli kepada penjual, berfungsi sebagai jaminan kepada penjual bahwa pembeli akan membayar barang atau jasa yang telah diterima. Yang ketiga, terdapat bank garansi penangguhan bea masuk atau customs bond. Digunakan dalam kegiatan kepabeanan untuk menangguhkan pembayaran bea masuk atas barang impor. Berfungsi sebagai jaminan kepada bea cukai bahwa importir akan membayar bea masuk dan mematuhi peraturan kepabeanan berlaku. Yang keempat, ada bank garansi cukai produk atau excise goods bonds gunakan dalam kegiatan produksi barang kena cukai untuk menjamin pembayaran cukai atas barang kena cukai yang diproduksi. Berfungsi sebagai jaminan kepada bea cukai bahwa produsen akan membayar cukai dan mematuhi peraturan cukai yang berlaku. Yang terakhir ada bank garansi uang muka kerja atau advance payment bond. Digunakan dalam kontrak pekerjaan untuk menjamin pengembalian uang muka yang telah diberikan oleh pemilik proyek kepada kontraktor. Berfungsi sebagai jaminan kepada pemilik proyek bahwa kontraktor akan mengembalikan uang muka jika kontraktor tidak melaksanakan proyek sesuai dengan kontrak. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat perlakuan akuntansi terhadap bank garansi saat penerbitan. Di sini terdapat contoh pada tanggal 1 bulan 5, transaksi Bank Mitra Semarang menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Daya Upaya SMG ditujukan kepada PT Husada Bandung, nilai bank garansi sebesar 300 juta dengan setoran jaminan 70% berupa cek BNI SMG 150 juta rupiah. Cek Bank Mitra ditarik saudara Bintang sebesar 20 juta rupiah dan sisanya tunai. Jangka waktu 4 bulan dan komisi bank garansi 1 juta rupiah. Di sini untuk mencatat penerbitan transaksi tersebut terdapat pada clearing 1 dicatat mendebet RAR Warkat Clearing diterima sebesar 150 juta. Dan pada clearing 2, mengkredit RAR Warkat Clearing diterima 150 juta juga. Terus untuk jumlah 41 jutanya dengan mendebet akun kas sebesar 41 juta, giro BI-nya di debit 150 juta, dan mendebit giro saudara Bintang sebesar 20 juta. Terus mengkredit setoran jaminan 210 dan mengkredit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 1 juta. Terus untuk pencatatan administrasi bank garansi, mengkredit RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Next, Bel.
Selanjutnya, perlakuan akuntansi bank garansi pada amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Di sini tanggal 31 bulan Mei, transaksi jangka waktu 4 bulan, 1 Mei sampai dengan 3 Agustus, tiap akhir bulan diamortisasi garis lurus sebesar 1 juta dibagi 4 karena jangka waktunya 4 bulan. Jadi 250.000 itu akunnya dicatatnya mendebit komisi penerbitan BG diterima di muka sebesar 250.000 dan mengkredit pendapatan komisi penerbitan bank garansi 250.000 di kredit. Untuk 4 bulan selanjutnya, bulan depan 30 untuk amortisasi bulan Juni itu mendebit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 250.000 dengan jumlah yang sama. Pendapatan komisi penerbitan bank garansi di kredit 250.000. Next, Bel. Selanjutnya, perlakuan akuntansi bank garansi saat jatuh tempo pada 31 Agustus. Pada tanggal 31 Agustus, transaksinya bila saat jatuh tempo tidak ada wan prestasi, menjadi akunnya mendebit RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Dan untuk mendebit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta. Untuk kreditnya, mengkredit giro PT Daya Upaya sebesar dengan jumlah yang sama 210 juta. Untuk transaksi bila saat jatuh tempo dan nasabah belum menghubungi, maka memunculkan RAR yang baru karena RAR yang lama ditutup dengan mendebit akun RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta dan mengkredit RAR bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta. Nah, untuk saat pencairannya itu mencatat dengan mendebit bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta. Lalu mendebit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta dan mengkredit giro PT Daya Upaya sebesar 210 juta. Next, Bel. Selanjutnya, perlakuan akuntansi terhadap bank garansi saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus yang wan prestasi. Jadi pada tanggal 31 Agustus transaksinya bila saat jatuh tempo ada wan prestasi, maka setoran jaminan diserahkan kepada PT Daya Upaya. Misalnya PT Husada harus menambah lagi sehingga jumlah yang harus ditransfer ke rekening PT Daya Upaya sebesar 300 juta. Dengan pencatatannya mencatat mendebit akun bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta dan mendebit setoran jaminan bank garansi 210 juta, mendebit giro sebesar 50 juta, mendebit kas 40 juta dan mengkredit RAK cabang Bandung sebesar 300 juta. Dan pada 31 Agustus bila kekurangan jaminan ditalangi oleh bank sebagai kredit yang diberikan ditambah dengan provisi sebesar 1 juta dan administrasi sebesar 500.000.
lalu mendebit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta dan mendebit kredit yang diberikan overdraft sebesar 90 juta. Lalu mendebit rekening giro sebesar 1.500.000. Lalu mengkredit RAK, rekening antar kantor cabang Bandung sebesar 300.000. Mengkredit pendapatan provisi dan komisi sebesar 1 juta dan pendapatan administrasi mencatat pendapatan administrasi di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita akan membahas SKBDN atau Letter of Credit. SKBDN sendiri itu merupakan singkatan dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Nah, ini adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pembeli atau aplikan dan berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau beneficiary apabila bank penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN juga artinya tuh valuta rupiah atau janji tertulis berdasarkan permintaan pemohon yang mengikat bank pembuka atau issuing bank. Dengan kata lain, SKBDN ini berfungsi sebagai jaminan pembayaran dari pembeli kepada penjual dalam transaksi perdagangan dalam negeri. Pembeli merasa aman karena pembayaran dijamin oleh bank, dan penjual merasa aman karena akan menerima pembayaran tepat waktu asalkan mereka memenuhi semua persyaratan yang disepakati. Lalu, SKBDN ini juga untuk melakukan akseptasi dan pembayaran wesel, lalu untuk memberi kuasa pada bank lain untuk melakukan akseptasi dan pembayaran wesel, dan memberi kuasa pada bank lain untuk negosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen sepanjang kondisi persyaratan dalam SKBDN dipenuhi. Next, Bill. Belum. Sesuai namanya, SKBDN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri, maka ciri-ciri dari SKBDN yang pertama itu diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia. Yang kedua, digunakan untuk transaksi perdagangan dalam negeri. Yang ketiga, berisi janji bank penerbit untuk membayar kepada penjual. Yang keempat, pembayaran dilakukan apabila bank penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. Dokumen yang disyaratkan biasanya berupa dokumen yang menunjukkan bahwa penjual telah memenuhi kewajibannya seperti faktur, bill of lading, dan sertifikat mutu. Manfaat menggunakan SKBDN yang pertama itu meningkatkan keamanan transaksi bagi pembeli dan penjual. Bagi pembeli memiliki jaminan pembayaran dari bank sehingga terhindar dari resiko penipuan atau uang prestasi oleh penjual. Lalu untuk penjual mendapatkan kepastian pembayaran dari bank sehingga tidak perlu khawatir barang atau jasanya tidak dibayar. Lalu yang kedua, manfaatnya itu memperlancar arus perdagangan. Misalnya memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Jadi pembeli dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat karena tidak perlu khawatir mengenai pembayaran. Lalu membantu penjual untuk mendapatkan modal kerja. Dalam arti ini, penjual dapat memperoleh modal kerja dari bank penerbit SKBDN sehingga dapat membantu mereka untuk menjalankan usahanya. Lalu manfaat SKBDN yang lain itu adalah meningkatkan kredibilitas pembeli dan penjual. Jadi penggunaan SKBDN menunjukkan kepada pihak lain bahwa pembeli dan penjual adalah perusahaan yang kredibel dan terpercaya. Manfaat yang terakhir adalah mempermudah penyelesaian sengketa. Jadi, jika terjadi sengketa antara pembeli dan penjual, SKBDN dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan lebih mudah dan adil. Selain itu, ada jenis-jenis SKBDN. Yang pertama ada SKBDN Site, itu pembayaran dilakukan segera setelah bank penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. Yang kedua, ada SKBDN Passage,
yaitu pembayaran dilakukan pada tanggal yang disepakati setelah bank penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. Yang ketiga ada SKBDN revolving, yaitu SKBDN yang dapat digunakan untuk beberapa kali transaksi dengan total nilai yang telah disepakati sebelumnya. Untuk biaya SKBDN sendiri itu tergantung pada beberapa faktor. Antara lain, tergantung dari jenis SKBDN, tergantung dari nilai transaksi, jangka waktu SKBDN, dan reputasi pembeli dan penjual. Biasanya biaya SKBDN itu ditanggung oleh pembeli. Nah, untuk proses penerbitan SKBDN, yang pertama, pembeli mengajukan permohonan kepada bank penerbit untuk menerbitkan SKBDN. Yang kedua, bank penerbit melakukan analisis terhadap permohonan pembeli. Yang ketiga, jika permohonan disetujui, bank penerbit menerbitkan SKBDN dan menyerahkannya kepada pembeli. Yang keempat, pembeli menyerahkan SKBDN kepada penjual. Yang kelima, penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli. Yang keenam, penjual menyerahkan dokumen yang disyaratkan kepada bank penerbit. Selanjutnya, bank penerbit melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan oleh penjual. Dan yang terakhir, jika dokumen sesuai dengan syarat SKBDN, maka bank penerbit melakukan pembayaran kepada penjual. Next, Bell. Nah, selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam SKBDN atau transaksi SKBDN. Yang pertama itu ada issuing bank atau bank penerbit, yaitu bank yang mengeluarkan SKBDN atas permintaan pembeli. Bank ini berjanji akan membayar sejumlah uang kepada penjual jika syarat dan ketentuan SKBDN terpenuhi. Lalu yang kedua ada advising bank atau bank pemberitahuan, yaitu bank koresponden dari issuing bank di negara penjual. Fungsinya menyampaikan keberadaan dan isi SKBDN kepada beneficiary atau kepada penjual. Lalu tidak selalu ada dalam semua transaksi SKBDN untuk advising bank ini. Yang ketiga ada nominate bank atau bank yang ditunjuk, yaitu bank yang ditunjuk oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary atau menerima dokumen ekspor dari beneficiary. Dan tidak selalu ada dan fungsinya bisa digantikan oleh bank lain. Selanjutnya ada confirming bank atau bank penegas, yaitu bank di tempat beneficiary yang menambahkan jaminannya sendiri atas pembayaran oleh issuing bank. Ini meningkatkan kepercayaan beneficiary terhadap SKBDN karena ada jaminan tambahan. Lalu confirming bank ini tidak selalu ada dan biasanya digunakan jika issuing bank kurang dikenal oleh beneficiary. Selanjutnya, ada negotiating bank atau bank negosiasi, bank yang membeli bill of exchange dan dokumen ekspor lainnya dari beneficiary. Biasanya bank ini berlokasi di negara beneficiary dan negosiasi dilakukan jika SKBDN adalah side atau pembayarannya segera setelah dokumen diterima. Selanjutnya ada paying bank atau bank pembayar, bank yang melakukan pembayaran kepada beneficiary atas perintah issuing bank. Bisa berupa issuing bank itu sendiri, nominate bank, atau bank lain yang ditunjuk. Lalu ada reimbursement bank atau bank pengganti pembayaran, yaitu bank yang mengganti dana kepada negotiating bank setelah negotiating bank membeli bill of exchange dari beneficiary. Biasanya adalah issuing bank. Lalu ada remitting bank atau bank pengirim, yaitu bank yang mengirimkan uang dari aplikan atau dari pembeli ke issuing bank untuk diterbitkan SKBDN dan bisa berupa bank tempat aplikan bernaung. Lalu ada transferring bank atau bank pengirim antar bank, yaitu bank yang digunakan untuk melakukan transfer dana antar bank dalam transaksi SKBDN. Digunakan jika ada beberapa bank yang terlibat. Lalu ada accepting bank atau bank penerima, yaitu bank yang menerima bill of exchange yang diterbitkan oleh beneficiary.
Biasanya sama dengan negotiation bank. Lalu ada applicant, yaitu pemohon atau pembeli, yaitu pembeli barang atau jasa yang mengajukan permohonan penerbitan SKBDN kepada issuing bank. Dan yang terakhir ada beneficiary atau penerima manfaat atau penjual, yaitu penjual barang atau jasa yang akan menerima pembayaran melalui SKBDN. Next bell. Nah, selanjutnya di sini ada contoh satu untuk penerbitan set SKBDN yang ditunjukkan pada nasabah cabang bank sendiri. Nah, jadi di sini contohnya itu PT Mulia Jaya, nasabah Bank Mitra Niaga Semarang hendak membeli kayu Kalimantan sebanyak 1.000 meter persegi dengan harga Rp1.000.000 kepada PT Alam Kayu Pontianak, nasabah Bank Mitra Pontianak. PT Mulia buka site SKBDN untuk tanggal 25 Mei 2023 setoran jaminan penuh giro sebesar 900 juta dan sisanya tunai ke Bank Mitra Semarang. Komisi 2 juta dan ongkos kawat sebesar 100.000 dibayar tunai. Next bell. Nah, maka ini untuk yang jaminannya 100% pencatatan transaksinya tanggal 25 Mei pencatatan di bank penerbit atau bank mitra Semarang itu pencatatannya di kredit site SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 1 miliar. Lalu di tanggal 25 Mei itu juga ada pencatatan transaksi untuk eksekusi pembayaran di bank penerbit. Untuk debitnya itu kas sebesar 102.100.000 di debit dan di debit juga ada giro PT Mulia Jaya sebesar 900 juta. Untuk kreditnya itu ada setoran jaminan SKBDN sebesar 1 miliar, ada pendapatan komisi penerbit sebesar 2 juta dan pendapatan ongkos kawat sebesar 100.000. Lalu untuk transaksi di 25 Juni itu dibatalkan dan masih berjalan. Jadi akunnya itu di debit site SKBDN yang tak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 1 miliar. Dan di tanggal 25 Juni itu juga mencatat pada rekening real atau efektif itu akunnya debit setoran jaminan SKBDN sebesar 1 miliar dan kreditnya itu rekening antar kantor cabang Pontianak sebesar 1 miliar juga. Next bell. Nah, selanjutnya ini untuk yang jaminannya itu kurang dari 100%. Jadi tanggal 25 Mei pencatatan di bank penerbitnya akunnya itu kredit site SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 1 miliar. Lalu ada eksekusi pembayaran di bank penerbit untuk jaminan 60%, 500 juta giro dan sisanya 100 juta tunai. Jadi pencatatannya itu debit kas sebesar 102.100.000. Terus di debit juga ada giro PT Mulia Jaya sebesar 500 juta. Di kreditnya setoran jaminan SKBDN sebesar 600 juta, lalu di kreditnya juga ada pendapatan komisi penerbit sebesar 2 juta dan pendapatan ongkos kawat sebesar 100.000. Untuk tanggal 25 Juni itu ada transaksi dibatalkan dan masih berjalan, maka akunnya debit site SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 1 miliar. Dan ada juga transaksi untuk mencatat pada rekening real atau efektif. Itu akunnya ada debit kas sebesar 10.400.000. Lalu ada juga di debit itu kredit yang diberikan sebesar 400 juta. Lalu di debit juga ada setoran jaminan SKBDN sebesar 600 juta. Untuk kreditnya ada rekening antar kantor cabang Pontianak sebesar 1 miliar
Di kredit juga ada pendapatan provisi kredit sebesar 10 juta dan ada pendapatan lainnya Pak administrasi sebesar 400.000. Next Bell.
Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal kedua untuk penerbitan surat SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank lain melalui bank koresponden. Ini contohnya PT Mulia Jaya, nasabah Bank Mitra Niaga Semarang, hendak membeli kayu Kalimantan sebanyak 100 meter persegi dan per unitnya itu sejuta kepada PT Alam Kayu Pontianak, nasabah BPD Pontianak. PT Mulia buka saat SKBDN tanggal 25 Mei 2023, setoran jaminan penuh giro 900 juta, sisanya tunai ke Bank Mitra Semarang. Komisi 2 juta dan ongkos pesawat 100.000 dibayar tunai menggunakan Bank Mandiri sebagai bank koresponden. Next, Bel. Nah, untuk contoh yang kedua ini, pencatatannya di sini untuk transaksi 25 Mei, ada transaksi pencatatan di bank penerbit atau Bank Mitra Semarang. Akunnya itu kredit untuk saat SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 1 miliar. Lalu di tanggal 25 Mei juga ada transaksi eksekusi pembayaran di bank penerbit, maka akun pencatatan itu di debit kas sebesar 102.100.000. Terus di debit juga ada giro PT Mulia Jaya sebesar 900 juta. Lalu kreditnya itu setoran jaminan SKBDN sebesar 1 M. Di kredit juga ada pendapatan komisi penerbit sebesar 2 juta dan ada juga pendapatan ongkos kawat di kredit sebesar 100.000. Di tanggal 25 Mei ini juga ada transaksi dibatalkan dan masih berjalan. Jadi akunnya itu debit saat SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 1 miliar. Lalu di tanggal 25 Mei ini juga mencatat pada rekening real akunnya itu debit setoran jaminan SKBDN sebesar 1 miliar dan kreditnya itu giro Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang untuk tanggal 25 bulan 6 itu ada pencatatan Bank Mandiri Semarang, komisi dipungut sebesar 1 juta. Nah, untuk akunnya itu mengurangi giro Bank Indonesia sebesar 1 M, kemudian di kreditnya itu menambah RAK cabang Pontianak, RAK Mandiri Cabang Pontianak sebesar 999 juta. Kemudian kreditnya lagi menambah pendapatan komisi. Karena ada komisi yang dipungut sebesar 1 juta. Kemudian untuk tanggal 25 bulan 6 lagi ada pencatatan Bank Mandiri Pontianak selaku bank penerus. Jadi untuk RAK cabang Semarangnya itu berkurang sebesar 999, terus giro Bank Indonesia-nya itu bertambah sebesar 998 juta. Kemudian ada pendapatan komisi penerusan itu sebesar 1 juta. Kemudian yang terakhir pada tanggal 25 juga ada pencatatan di Bank BPD Pontianak. Itu jadi untuk debitnya ada giro Bank Indonesia karena menambah giro Bank Indonesia, mengurangi giro Bank Indonesia. Kemudian
mengkredit Giro PT Amkayu sebesar 998 juta. Kemudian di sini ada SKBDN Usens. Jadi SKBDN Usens itu merujuk pada periode waktu antara penerimaan instrumen SKBDN oleh bank dan tanggal di mana pembayaran seharusnya dilakukan. Dalam transaksi dengan SKBDN akuntansi Usens, itu penerima instrumen biasanya bank menyetujui untuk membayar jumlah tertentu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam instrumen tersebut. Instrumen SKBDN ini seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan internasional atau transaksi bisnis lainnya yang melibatkan penggunaan dokumen perdagangan seperti faktur, surat pesanan, atau kontrak. Nah, penggunaan SKBDN Usens ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembayaran yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan transaksi. Dengan demikian, SKBDN Akuntansi Usens ini memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menentukan tanggal pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka sambil memungkinkan proses transaksi yang lebih terstruktur atau terdokumentasi. Nah, bedanya SKBDN akuntansi Epsite sama SKBDN akuntansi Usens itu dari syarat-syaratnya. Jadi yang pertama dari syarat waktu pembayaran, kalau SKBDN akuntansi Epsite itu pembayaran dalam SKBDN akuntansi site ini terjadi segera setelah instrumen tersebut diserahkan kepada bank. Ini berarti dana transfer itu dan segera atau dalam waktu yang sangat singkat setelah instrumen SKBDN diterima oleh bank. Kemudian yang kedua ada SKBDN akuntansi Usens. Jadi kalau waktu pembayaran dalam SKBDN akuntansi Usens ini terjadi pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Jadi ada jangka waktu tertentu antara penerimaan instrumen SKBDN oleh bank dan tanggal di mana pembayaran seharusnya dilakukan. Kemudian dari syarat-syarat transaksinya, kalau SKBDN akuntansi site itu umumnya digunakan untuk transaksi pembayaran dilakukan tanpa syarat tambahan atau dengan syarat yang sangat minimal. Ini sering kali digunakan untuk pembayaran yang sederhana dan tidak melibatkan dokumen-dokumen tambahan. Nah, SKBDN akuntansi Usens itu syarat-syarat transaksinya seringkali terkait dengan transaksi-transaksi yang melibatkan dokumen-dokumen tambahan seperti faktur, surat pesanan, atau dokumen lain yang memperjelas persyaratan dan ketentuan transaksi. Pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam dokumen tersebut. Untuk kompleksitas transaksi, SKBDN akuntansi site itu transaksinya umumnya lebih sederhana karena pembayarannya terjadi secara segera dan tidak memerlukan dokumen tambahan yang rumit. SKBDN akuntansi user transaksinya cenderung lebih kompleks karena melibatkan persyaratan dokumentasi yang lebih rinci dan tanggal jatuh tempo harus diawasi dan dipatuhi. Selanjutnya di sini
ada soal tentang akuntansi Usens SKBDN. Jadi PT Omega membeli furniture senilai 500 juta kepada PT Jati Art di Semarang. Untuk memenuhi permintaan, PT Omega diminta menerbitkan Usens SKBDN berjangka untuk menjamin pembayaran atas barang yang dikirim PT Omega adalah nasabah Bank ABC Jakarta, sedangkan PT Jati Art adalah nasabah Bank ABC Semarang. Pembukuan Usens SKBDN tanggal 1 Juli 2003 dengan setoran jaminan 300 juta A atau B Giro PT Omega, komisi penerbitan itu 2 juta diterima dalam tunai. Usens SKBDN bersifat revocable. Jadi untuk pencatatannya, tanggal 25 itu ada penerbitan Usens SKBDN di Bank ABC Jakarta. Jadi mengkredit EAR Usens SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 500 juta. Kemudian pada tanggal 25 bulan 5 juga terdapat transaksi pencatatan pada rekening real Bank ABC, yaitu dengan cara mendebit Giro Omega 100 juta, kemudian mengkredit setoran jaminan jaminan SKBDN besar 300 juta. Kemudian pada tanggal 1 bulan itu pencatatan akseptasi wesel oleh bank penerbit dalam rekening administratifnya. Jadi mendebet RAR wesel berjangka SKBDN accept. Yang tadi tanggal 25 pada tanggal 1 bulan 7 itu diaccept sebesar 500 juta. Kemudian pada 30 bulan 9 itu ada transaksi saat wesel jatuh tempo. Jangka waktu weselnya itu 3 bulan sejak 1 Juli 2003. Jadi untuk akunnya itu debetnya mendebet RAR Usens SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 500 juta. Kemudian mengkredit RAR wesel berjangka SKBDN yang diaksep besar 500 juta juga. Kemudian pada tanggal 30 bulan 9 itu mencatat rekening real efektif mendebet setoran jaminan SKBDN sebesar 300 juta. Kemudian mendebet kas sebesar 200 juta. Mengkredit RAK cabang Semarang sebesar 500 juta. Kemudian pada tanggal 1 bulan 7 itu pada saat transaksi penerbitan wesel berjangka SKBDN mendebit RAR wesel Usens SKBDN yang belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Kemudian mencatat jatuh tempo wesel Bank ABC Semarang atau bank pembayar yang membebankan komisi sebesar 2 juta. Kemudian untuk
Untuk akunnya mengkredit THR Wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Kemudian mengkredit RAK Cabang Jakarta sebesar 500 juta. Mendebit RAK Cabang Jakarta, kemudian mengkredit GIR sebesar 498 dan mengkredit pendapatan komisi negosiasi sebesar 2 juta. Kemudian di sini ada pencatatan di bank pembayar Bank ABC bila Wesel itu didiskontokan sebesar 18%. Jadi Wesel pada 1 bulan 8 Wesel didiskontokan dengan tingkat diskon 18% per tahun. Hari diskontonya itu 60 hari. Nah, untuk perhitungannya face value 500 juta dari membeli furniture tadi 500 juta, kemudian diskontonya dari 500 juta dikali 60 hari dikali 18% dibagi 360. Kemudian untuk hasilnya 15 juta. Kemudian nilai dibayarnya itu sebesar 485 dari 500 dikurang 15 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan komisi sebesar 2 juta. Untuk nilai bersih untuk beneficiary-nya itu 483 juta. Nah, untuk pencatatannya itu mendebit Wesel SKBDN yang didiskontokan sebesar 500 juta, kemudian mengkredit Giro PT Jati Art sebesar 483, kemudian mengkredit pendapatan komisi negosiasi itu sebesar 2 juta dan mengkredit pendapatan bunga diterima di muka sebesar 15 juta. Kemudian untuk tanggal 31 bulan 8 itu ada amortisasi pendapatan diterima di muka setiap akhir bulan. Jadi amortisasinya itu untuk akunnya itu mendebit pendapatan bunga diterima di muka sebesar 7.500.000, 7.500.000 itu didapat dari 15 juta hasil diskontonya dibagi dengan 2 bulan. Kemudian kemudian mengkredit pendapatan bunga Wesel sebesar 7.500.000. Selanjutnya di sini ada transaksi saat Wesel jatuh tempo. Jadi kalau jatuh tempo itu tanggal 30 bulan 9, Bank Kredit RAR Wesel Yusens SKBDN baru jatuh tempo sebesar 500 juta. Kemudian ada mendebit pendapatan bunga diterima di muka sebesar 7.500.000 dan mengkredit pendapatan bunga Wesel sebesar 7.500.000 ini untuk mencatat amortisasi. Dari 7.500.000 dibagi 2 karena untuk bulan 8 dan bulan 9 ini. Kemudian yang terakhir pencatatan mendebit RAK Cabang Jakarta 500 juta dan Wesel Yusens SKB dan didiskontokan sebesar 500 juta. Kemudian di sini ada laporan transaksi bulanan SKBDN. Laporan transaksi ini memuat uraian SKBDN rupiah, yaitu ada jumlah satuan dan dalam juta rupiah. Kemudian ada SKBDN falas, jumlah satuan dalam valuta asing dan dalam valuta asal dan dalam juta. Kemudian ada total SKBDN. Nah, kemudian
laporan transaksi bulanan untuk SKBDN ini adalah dokumen yang memuat rangkuman transaksi yang melibatkan penggunaan SKBDN selama periode tertentu. Laporan ini itu penting untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas penggunaan SKBDN dalam suatu entitas atau perusahaan. Jadi penerbitan SKBDN itu melibatkan proses tergantung dari jenis SKBDN-nya. Jadi dalam uraian ini ada yang pertama penerbitan SKBDN. Jadi penerbitan SKBDN itu tergantung site atau usance. Jadi melibatkan proses yang berbeda tergantung jenis SKBDN-nya. Kalau penerbitan SKBDN site itu proses penerbitannya melibatkan permintaan dari nasabah kepada bank untuk melakukan pemindahan dana secara seketika atau segera. Yang kedua, nasabah itu memberikan instruksi kepada bank untuk mengeluarkan SKBDN site dengan jumlah dan rincian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan transaksi. Kemudian setelah menerima instruksi nasabah, bank akan mengeluarkan SKBDN site dan menyampaikan kepada penerima yang bisa menjadi bank lain atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Kemudian kalau penerbitan SKBDN usance itu proses penerbitannya melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mengenai tanggal jatuh tempo atau periode pembayaran tertentu. Untuk nasabah yang membutuhkan ini, jangka waktunya tertentu memberikan instruksi kepada bank untuk mengeluarkan SKBDN usance dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Kemudian bank juga mengeluarkan SKBDN usance sesuai dengan instruksi dan nasabah menyampaikan kepada penerima yang akan menerima pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam instrumen tersebut. Kemudian yang kedua, untuk uraian yang kedua itu ada SKBDN yang dibatalkan. Jadi pembatalan SKBDN dapat terjadi atas berbagai alasan dan melibatkan beberapa proses tergantung pada situasi spesifiknya. Skenario pembatalan SKBDN bisa karena pembatalan oleh penerbit atau bank. Jadi, bank sebagai penerbit SKBDN dapat memutuskan untuk membatalkan SKBDN yang telah diterbitkan atas permintaan nasabah. Alasan pembatalannya bisa bervariasi, misalnya perubahan kebijakan internal bank, kesalahan dalam pengelolaan SKBDN, dan perubahan kebutuhan nasabah. Kemudian pembatalan oleh nasabah itu nasabah yang mengeluarkan instruksi untuk penerbitan SKBDN dapat memutuskan untuk membatalkan instruksi tersebut sebelum SKBDN diterbitkan atau sebelum pembayaran dilakukan. Nasabah mungkin membatalkan SKBDN karena perubahan dalam kebutuhan transaksi, ketidakcocokan informasi, atau perubahan situasi bisnis. Kemudian yang ketiga, kondisi yang terpenuhi. Pembatalan SKBDN dapat terjadi ketika kondisi yang disepakati dalam instrumen SKBDN terpenuhi sebelum atau pada jatuh tempo. Misalnya jika transaksi yang diinstruksikan dalam SKBDN tidak terjadi atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, SKBDN tersebut secara otomatis menjadi tidak berlaku. Proses pembatalan SKBDN itu mungkin melibatkan langkah-langkah administratif seperti pemberitahuan kepada pihak terkait, pencabutan instruksi, dan pemrosesan dokumen pembatalan.
Kemudian yang ketiga ada realisasi SKBDN. Jadi dalam realisasi itu merujuk pada proses di mana instrumen SKBDN itu digunakan dan dieksekusi melakukan pemindahan untuk melakukan pemindahan dana sesuai dengan instruksi yang tercantum di dalamnya. Jadi untuk langkah-langkah umum dalam realisasi SKBDN, yang pertama penerimaan instrumen. Jadi penerima instrumen SKBDN yang bisa menjadi bank atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi menerima dokumen SKBDN dari pihak yang mengeluarkannya. Kemudian yang kedua, pengecekan dokumen. Penerima itu melakukan pengecekan terhadap dokumentasi SKBDN untuk memastikan keabsahan, kelengkapan, dan kecocokan dengan persyaratan transaksi. Kemudian yang ketiga, pemrosesan transaksi. Jika semua persyaratan terpenuhi, penerima SKBDN mempunyai transaksi sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Proses ini meliputi pemindahan dana dari rekening yang ditentukan dalam SKBDN ke rekening penerima. Kemudian yang keempat ada pelaporan. Setelah transaksi selesai dilakukan, pihak yang terlibat dalam transaksi biasanya menyusun laporan atau catatan tentang realisasi SKBDN. Kemudian yang terakhir ada pengarsipan dokumen. Jadi dokumen SKBDN dan catatan terkait disimpan dan diarsipkan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada SKBDN yang belum direalisasi. Itu adalah instrumen keuangan yang diterbitkan tetapi belum digunakan atau dieksekusi untuk melakukan pemindahan dana sesuai dengan instruksi tercantum di dalamnya. Alasannya SKBDN belum direalisasi bisa bermacam-macam. Seperti belum terpenuhinya syarat transaksi, jadi transaksi yang diinstruksikan dalam SKBDN belum terjadi atau belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, belum mencapai tanggal jatuh tempo untuk SKBDN usance. Jadi SKBDN usance itu memiliki tanggal jatuh tempo di mana pembayaran harus dilakukan jika transaksi belum mencapai tanggal jatuh tempo. SKBDN mungkin belum direalisasi. Kemudian perubahan kondisi atau kebutuhan. Jadi pihak yang terlibat dalam transaksi mungkin mengalami perubahan kondisi atau kebutuhan yang menyebabkan penundaan atau pembatalan dari realisasi SKBDN. Yang keempat, ketidakpastian dalam transaksi. Ketidakpastian atau masalah lain dalam transaksi yang diinstruksikan dalam SKBDN dapat menyebabkan penundaan dalam realisasi instrumen tersebut. Selanjutnya, SKBDN itu ada SKBDN diterbitkan dalam dua mata uang, yaitu rupiah dan valuta asing. Perbedaannya dari mata uangnya, kalau rupiah itu menggunakan rupiah, kalau falas itu bisa menggunakan dolar, euro, atau JPY, dan lain-lainnya. Kemudian untuk resiko kurs valuta asing, kalau SKBDN asing dalam SKBDN rupiah karena transaksi dilakukan dalam mata uang lokal yaitu rupiah. Kalau SKBDN falas itu melibatkan risiko kurs valuta asing karena transaksi dilakukan dengan mata uang asing dan fluktuasi nilai tukar antara mata uang falas dan mata uang lokal dapat mempengaruhi nilai transaksi. Yang terakhir itu penggunaan dan ketersediaan. Kalau SKBDN rupiah bisa digunakan untuk transaksi domestik dan negeri. Kalau falas digunakan internasional atau transaksi yang melibatkan mata uang asing. SKBDN falas itu umumnya digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, investasi,
investasi asing atau pembayaran internasional. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Lanjut. Gimana, Keluar, Mai? keluar dulu.